Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Andar Putra Pangestu dengan NIM 2021010033. Kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen tata niaga, saya akan mempresentasikan tentang penerapan manajemen tata niaga pada rumah Ajiri. Nah, untuk slide kedua yaitu pengertian tata niaga. Tata niaga dapat diartikan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yang memiliki peranan penting dalam keberlanjutan suatu usaha. Lebih jauh, tata niaga pertanian turut berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Untuk definisi umum dari tata niaga adalah suatu proses penyaluran barang atau jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen. Tata niaga menjadi jembatan sektor produksi dan konsumsi. Artinya dengan aktivitas tata niaga, produsen selaku pihak yang memproduksi barang atau jasa mampu mengenalkan, menyalurkan, dan mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen sebagai pihak yang menggunakan atau menikmati. Tata niaga pertanian menjadi aktivitas paling penting dan harus dilakukan dengan cepat dan efisien. Mengingat produk pertanian memiliki ciri dan karakteristik khusus yang membedakannya dengan produk dari sektor pertanian. Profil perusahaan Rumah Ajiri ini berlokasi di Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Rumah Ajiri ini berdiri pada tahun 1963 sampai 1967 dan dibangun langsung oleh ahli-ahli orang-orang Bulgaria dengan luas lahan sekitar 2,5 hektar. Pada tahun 1965 sempat terjadi gejolak politik sehingga membuat orang-orang Bulgaria ini pulang ke negara asalnya. Pada tahun 1967 pembangunan ini dilanjutkan oleh PNR Kimia Yasa sampai pembangunan ini selesai. Selang 3 tahun, tepatnya pada tahun 1970, menggandeng pihak swasta PT Krishna Trading Company. Namun sayangnya proyek ini tidak memuaskan sehingga PT Trading Krishna Company lepas tangan sehingga Indonesia melanjutkan sendiri. Selang 16 tahun, Intan Purnama Sejati dengan berbagai macam produk seperti produksi serai, cengkeh, dan masoy. Tetapi pabrik Citronella pada tahun 2004 terakhir memproduksi kayu masoy dan pada akhirnya mengganti produksi menjadi sumpit dan makanan kering. Pada tahun 2010, perusahaan ini bangkrut. 2015 diambil alih oleh Rumah Ajiri Indonesia dan dilakukan revitalisasi dengan adanya penambahan kayu, kaca, dan baja. Dan ada salah satu material yang didatangi langsung dari Bulgaria, yaitu batu bata api vulkanik. Slide selanjutnya yaitu bagian tata niaga yang ada pada Rumah Ajiri. Yang pertama yaitu budidaya. Rumah Ajiri membudidayakan beberapa tanaman yang akan dijadikan sebuah minyak wangi. Tanaman yang dibudidayakan di Rumah Ajiri yaitu berupa lavender, serai wangi, nilam Jawa, melati, akar wangi, dan ada banyak jenis tanaman yang dibudidayakan pada Rumah Ajiri ini. Setelah melakukan budidaya, Rumah Ajiri yaitu melakukan pengolahan. Pada Rumah Ajiri terdapat 2 pengolahan untuk dijadikan sebagai minyak wangi. Yang pertama yaitu penyulingan. Penyulingan dilakukan dengan mendidihkan bahan baku di dalam ketel suling sehingga terdapat uap yang diperlukan untuk memisahkan minyak Ajiri dengan cara mengalirkan uap jenuh dari ketel pendidih air atau boiler ke dalam ketel penyulingan. Pengolahan kedua yaitu dengan menggunakan ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Ekstraksi minyak Ajiri dari tanaman serai dengan menggunakan pelarut metanol, aseton, dan N-heksana. Setelah melakukan pengolahan, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengemasan. Pengemasan pada produk di Rumah Ajiri yaitu
berbahan gelap untuk mengurangi cahaya matahari agar tidak menguap. Setelah melakukan pengemasan dan jadilah sebuah produk. Nah, Rumah Ajiri ini memiliki banyak jenis produk yang ditawarkan seperti oils dengan berbagai macam jenisnya, yaitu baby series, flower, aksesoris, set and gift, dan ada banyak juga produk lainnya yang ditawarkan di Rumah Ajiri. Nah, selanjutnya yaitu pemasaran. Pemasaran yang ada di Rumah Ajiri ini meliputi dua hal, yaitu melalui online dan offline. Untuk yang online, Rumah Ajiri ini melakukan penjualan melewati seperti Shopee, Marketplace, Facebook, IG, dan juga blog atau website. Selain melakukan online, Rumah Ajiri juga melakukan pemasaran melalui offline dengan cara melalui event-event yang diadakan guna memperkenalkan produk-produk yang ada di Rumah Ajiri, serta Rumah Ajiri ini melakukan edukasi kunjungan tur untuk menerima kunjungan dari berbagai daerah. Nah, untuk distribusi yang ada pada Rumah Ajiri ini tergantung pada pembelian yang dilakukan oleh sebuah konsumen. Apabila pembeliannya banyak, bisa menggunakan sebuah truk, atau kalau pembeliannya tidak terlalu banyak bisa menggunakan kurir seperti JNT. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.